guru itu kita harus sebagai pendidik kita harus menghamba pada murid atau pada peserta didik. Kalau sekarang itu kita harus bisa memuliakan peserta didik itu sebagai pendidik. Segi pengalaman mungkin sudah lama, sudah melintang jauh ya. Tetapi kalau untuk strategi, model atau membuat peserta didik untuk lebih berkarakter itu kita harus tetap belajar dan belajar untuk berlatih terus. Kenapa ibu profesi guru? Profesi guru awal dari dulu kan melihat kakak, jadi ibu, turunan mungkin ya di keluarga. Awalnya memang tidak terbersit untuk jadi guru awalnya, tetapi kalau sudah kuliah karena mengambil keguruan, kita senang juga. Karena apa? Itu berhadapan dengan peserta didik ataupun dengan makhluk hidup yang harus kita cerdaskan gitu. Tapi terpandang sekarang yang berbagai macam administrasi yang dibebankan memang kepada guru, tetapi itu sebagai sebuah perubahan yang harus kita lalui. Perubahan itu jangan kita tolak, tetapi harus kita jalankan. Kalau ibu mendefinisikan etika profesi keguruan, kalau etika profesi keguruan itu berarti kita yang pertama berarti harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita jalani saat ini. Profesi kita adalah sebagai guru. Yang kedua, kita harus profesional walaupun berbagai macam hambatan dan tantangan, berarti kita harus tetap menjalankan sebagai pendidik. Untuk apa? Berarti untuk lebih membuat peserta didik itu maju, peserta didik itu berkarakter, menjadi didiknya sendiri dan membawa peserta didik menjadi manusia yang seutuhnya. Bu, sejauh mana etika profesi guru mempengaruhi kualitas pembelajaran? Sangat berpengaruh sekali. Dari profesionalisme itu berpengaruh. Terus kita bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi beban kita sebagai didik. Terus kita juga harus bisa selain bertanggung jawab profesional kita juga harus jujur harus kita meningkatkan untuk pendidikan kita. Itu sangat berpengaruh sekali karena yang kita hadapi adalah makhluk hidup yang harus kita menjadikan manusia-manusia yang menjadi manusia yang berguna, terus berkarakter, bisa apa yang sudah diamanatkan dari orang tuanya ke kita, berarti kita harus bisa mendidiknya dengan baik. Ibu bagaimana cara memperlakukan untuk pesan hidup kemudian saya dengan ibu Setiap sekolah mungkin sama karena tidak semua satu paham, satu jalan, pasti ada saja tidak sepahamnya dengan teman-teman sejawat. Tapi kita sebagai tadi kembali lagi ke etika kita, berarti kita harus bisa mengimbangi mereka, tidak saling menyalahkan, harus bisa berkolaborasi dengan baik agar apa yang menjadi tujuan sekolah menjadi sekolah yang bermutu itu tercapai. Jadi tidak saling menyalahkan, tidak tidak bergep-gepan, tapi kita satu tujuan untuk memajukan sekolah ini dengan baik. Terus Bu, kalau misalnya di sini kalau misalnya etika profesi guru itu emang ada dari sananya ya Bu, tapi di sini ada aturan yang dibuat khusus dari sekolah ada. Mungkin yang pertama itu kita harus saling saling berkolaborasi, terus kita saling menunjang satu sama lain. Kalau teman kita yang belum bisa, berarti kita harus bisa saling menawarkan gitu, tidak berjalan sendiri gitu, tapi kita harus tetap berkomunikasi dengan baik dengan teman sejawat. Ada aturan di sekolah kita seperti itu. Harus, kalau di Pelere 2 mungkin seuyunan gitu. Untuk kalau siswa kan Bu ya masuknya jam 6 juga sama.
jam 6. Sebenarnya jam sebelum siswa harus guru dulu karena kan sampai siswa di depan. Jadi harus siswa gurunya dulu, baru siswa. Itu tapi disesuaikan dengan keringanan dari pihak sekolah yang tiket tidak bukan. Tapi yang mengajar biasa mungkin sama dengan siswa jam 6.30 sudah ada di sekolah. Terus Ibu terakhir pesan Ibu untuk calon ibu agar tetap menjalani profesi. Iya, bagi adik-adik, bagi Teteh dan AA, karena profesi guru itu tidak semudah yang dibayangkan. Kita hanya mengajar, kita itu harus jadi guru. Pertama harus jadi psikolog, harus jadi polisi, harus jadi dokter, semuanya itu yang ada di guru. Jadi kita harus bisa menjadikan peserta didik itu nyaman untuk belajar dengan kita. Jadi buatlah anak teh jangan seperti teman sebaya juga jangan, karena kita adalah seorang pendidik juga, tetapi diusahakan peserta didik atau siswa-siswi itu aman, nyaman, berada di dekat kita, siap untuk mengikuti pelajaran dengan kita. Kalau anak sudah merasa nyaman dengan kita, insya Allah pembelajaran kita akan diterima dengan baik oleh mereka. Jaga profesionalnya saja. Jadi kita sebagai guru, karena kita tujuannya bukan untuk mengajar, tapi untuk mendidik. Kaderisasi pada bisa di itu ya. Tapi untuk berhadapan dengan peserta didik kan kita jaga kode etik, tanggung jawab, profesional, emosi dijaga, terus jadi ibu kedua di sekolah atau jadi bapak kedua di sekolah. Yang pertama ya bisa ada yang kedua seperti ini. Tetap semangat ya, tetap semangat calon-calon ibu dan bapak guru. Persiapkan mental dari sekarang, persiapkan segalanya dari sekarang. Kita harus mengetahui apa yang akan kita jalani. Good luck semuanya buat Teteh dan AA jadi calon guru ya.